Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Neti dan Kak Vina. Kak, kita hari ini mau ngapain sih? Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan ya Kak Neti. Betul, adik-adik di rumah, kita hari ini mau puji Tuhan. Yang semangat ya, kita naikkan pujian buat Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kakak minta semuanya duduk dengan baik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita naikkan pujian buat Tuhan. Mari masuk, nanti doa kita dipimpin oleh abang kita, Abang Dian. Mari masuk, mari masuk hatiku, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang sekarang, dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. mari masuk semuanya, angkat tangannya. Mari masuk, mari masuk, Masuk hatiku, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang sekarang, dan tinggallah dalam hatiku, ya Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan pada saat siang sore hari ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga pada saat siang hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, marilah Engkau yang tetap pemimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan Yesus, agar kami
dengan serius Tuhan beribadah di dalam ibadah sekolah minggu, ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, dan di saat kami mendengarkan firman-Mu, agar Engkau beri hikmat dan pengetahuan kepada kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga setiap tugas yang disampaikan oleh para pelayan sekolah minggu kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami Bapa boleh melakukannya untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bagi mula segala puji hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah masih semangat? Semangat, Kak. Semangat, Kak. Coba kakak tes dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kalau gitu kita mau puji Tuhan lagi dengan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Nah, kita hari ini ada lagu baru loh Kak. Iya Kak Neti. Judulnya apa ya Kak? Judulnya Haleluya Aku Cinta Yesus. Nah adik-adik di rumah sambil belajar lagu baru ya, nanti ikutin kakak yang ada di sini ya. Aku cinta Yesus, haleluya, ku datang padanya, haleluya, aku cinta Yesus, haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus, haleluya, Yesus selalu di hati. Ya, oke adik-adik, tadi kita perkenalan lagu dulu ya. Nah, sekarang kakak undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita pakai gerakan melihat kakak-kakak yang di depan. Ya, ayo Bang. Haleluya, aku cinta Yesus. Padanya, haleluya,
Baiklah adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kakak mau ingatkan untuk adik-adik semua agar dapat mengumpulkan kolekte persembahannya kepada guru sekolah minggunya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen online di kolom komentar yang ada di sini ya. Ya, baiklah adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Jericho Pasaribu. Sebelumnya kita nanti angkat pujian, tapi adik-adik di rumah udah pada siap ya? Alkitabnya, duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita angkat pujian, Aku Milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di Kita ulangi lagi ya adik-adik, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah. Sekali lagi, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sedikit boleh abang sampaikan. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebentar, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertata dalam surga. Kami mengucap syukur jika Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh
Engkau berkati supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, sehingga firman-Mu Tuhan boleh terdengar kepada anak-anak sekolah minggu, dan juga kepada kami yang ada di ruangan ini Tuhan, supaya benar-benar firman-Mu bekerja dalam hati kami dan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami semua. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama anak-Mu yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan ini, semuanya memiliki sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, dipersiapkan. Kalau ada dipersiapkan buku catatannya supaya ada catatan adik-adik tentang siapa yang menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan apa yang disampaikan setiap minggu oleh abang-abang atau kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Abang akan bacakan secara pelan-pelan, adik-adik menyimak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya di sini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini, kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Puji Tuhan. Nah, seperti yang kita baca tadi, Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau tertulis dalam ayat yang ke-38, di situ ditulis 4.000 orang itu hanya yang terhitung hanya laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Berarti semuanya bisa lebih dari 4.000 orang, ya. Nah, adik-adik mungkin bertanya, itu ngapain sih Tuhan Yesus berkeliling sampai orang banyak mengikuti Tuhan gitu ya. Nah, seperti yang kita baca bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, bahkan dari rumah ke rumah untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga sambil melakukan mujizat, ya baik itu menyembuhkan orang sakit, ya seperti yang kita lihat gambar di samping, baik itu ada orang yang lumpuh disembuhkan Tuhan, ada orang yang buta dicelikan matanya oleh Tuhan, bahkan sampai kepada orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kita sama-sama telah baca tadi, mereka mengikuti Yesus sudah sampai 3 hari. Dan sampai pada saatnya mereka mulai merasa lapar. Kita lihat gambar di samping, ya Dek. Di sini dikatakan sampai pada satu ketika orang-orang banyak itu yang mengikuti Yesus mulai lapar, ya.
Mereka sudah mulai memegang perut mereka karena mereka kelaparan. Karena mereka mulai lapar, ya. Karena pada umumnya orang yang lapar itu pasti megang perut, ya. Nggak ada dari antara kita yang kalau lapar megang kepala. Terus dikatakan di sini ayat yang ke-32, Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Begitu perhatian Yesus kepada orang-orang banyak, ya, sampai Yesus tahu kalau mereka pulang tidak diberi makan, maka mereka akan pingsan di jalan. Maka pada saat itu Yesus menyuruh murid-muridnya memberikan mereka makan. Dan murid-muridnya bingung. Di tempat sunyi seperti ini kita akan memberi mereka makan apa? Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kita baca ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Lalu jawab murid-muridnya, cuma ada 7. Dan ada lagi beberapa ekor ikan kecil, ya. Ikannya ini nggak dibilang berapa jumlah ekor ikan, tapi yang dibilang di sini hanya beberapa ekor ikan kecil. Padahal kalau kita mundur sedikit ke belakang, pasal yang ke-14, di situ baru saja Tuhan juga memberikan makan orang banyak. Ya, kalau dalam pasal yang ke-14, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, di situ kita sama-sama tahu bahwa pada peristiwa itu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, di sini dikatakan yang 4.000 orang ini Tuhan memberikan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Bang, kok dalam waktu beberapa hari Tuhan Yesus memberi makan, ada yang 5.000 orang, ada yang 4.000 orang gitu ya. Tapi kok Tuhan Yesus memberi makannya hanya dengan roti atau dengan ikan, gitu mungkin ya. Terus adik-adik bertanya, emangnya Tuhan Yesus nggak bisa ya memberi makan orang-orang itu memberi makan daging? Jawabannya bisa. Kalau kita adik-adik ingat bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, jumlahnya bukan hanya ribuan atau bukan hanya puluhan ribu, bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan orang dituntun Musa keluar dari tanah Mesir. Dan itu Tuhan sanggup memberikan mereka makan daging, apalagi ini hanya 4.000 atau 5.000 orang. Dan setelah mereka memberikan roti dan ikan-ikan kecil ini kepada Tuhan, di sini dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-36, ayat yang ke-35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan pula kepada orang-orang banyak, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Ya, dari sini kita belajar adik-adik dari gambar di samping, bagaimana Tuhan itu sanggup mengubah yang sedikit menjadi banyak. Ya, bahkan lebih dahsyatnya lagi membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, lalu di sini kita harus belajar bagaimana cara seperti Yesus melayani, ya. Tuhan Yesus tidak hanya cakap dalam mengajar, tapi Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan orang-orang banyak. Ya, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu,
kita juga harus belajar bagaimana memperhatikan teman-teman di sekeliling kita. Bagaimana kita memperhatikan kawan-kawan seiman kita, baik kita bertemu dalam pertemuan ibadah, ya, supaya seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, boleh kita lakukan, supaya setiap firman Tuhan yang boleh tersampaikan kepada kita, boleh kita lakukan, boleh kita menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Seperti yang sama-sama kita tahu, bahwa sangat banyak, sungguh amat banyak yang dilakukan oleh Tuhan, dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan. Kalau bahkan sampai Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ya. Kita buka sebentar. Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, di sini dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di sini kita sama-sama tahu firman Tuhan berkata bahwa saking banyaknya perbuatan ajaib yang ditulis yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan semua kitab, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Bayangkan adik-adik, semua yang diperbuat Yesus, saking banyak yang diperbuat Yesus, tidak dapat dicatat oleh semua kitab-kitab yang ada dalam dunia ini. Kita membaca semua perbuatan Tuhan Yesus, kalau kita baca satu Alkitab ini saja, kalau kita baca semua satu Alkitab ini saja, ini sudah sangat banyak, ya. Apalagi kalau dikatakan semua dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Bayangkan adik-adik, saking banyaknya perbuatan Tuhan Yesus yang Tuhan lakukan dalam masa pelayanannya selama ia menjadi manusia. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh abang sampaikan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, ada aktivitas yang akan dijelaskan oleh Kakak Neti. Untuk Kakak Neti, dipersilahkan. Oke adik-adik semua, hari ini kakak mau jelaskan aktivitas untuk adik-adik semua ya. Kakak mulai dulu dari kelas kecil. Nah, ini dia aktivitasnya. Nah, aktivitasnya adalah adik-adik mencari jalan Tuhan Yesus menuju ke ada gambar roti dan ikan. Ya, nanti dicari ya jalannya, boleh pakai pensil atau pakai krayon atau spidol ya, biar lebih jelas. Nah, untuk anak kelas tengah dan kelas besar aktivitasnya sama saja, hanya saja jalannya lebih sempit ya. Nah, adik-adik nanti cari ya jalannya, boleh diwarnai juga jalannya supaya lebih jelas ya. Jangan lupa dikumpulkan aktivitasnya. Nah, adik-adik semangat semua ya mengerjakannya. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya dalam bentuk foto ke guru sekolah minggunya ya. Nah, cara fotonya seperti ini. Oke, baiklah adik-adik, demikianlah aktivitasnya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Neti. Baik adik-adik, baru saja Kakak Neti tadi sudah menjelaskan tentang aktivitas kita untuk minggu depan. Ya, dikerjakan ya. Dan jangan lupa ayat hafalannya ada di bawah dari aktivitas yang adik-adik kerjakan ya, dihafalkan. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa.
Kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita semua berdiri, kita mau berdoa, kita angkat lagu penyembahan kepada Tuhan. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, tinggi malaikat puji Dia. Malaikat puji umatnya, sembah Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Sambil kita semua sama-sama angkat tangan kita. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, tinggi malaikat puji Dia. Malaikat puji umatnya, sembah Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Oleh karena segala kebesaran-Mu Tuhan dan segala kebaikan-Mu yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan selesai dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu online. Baik Tuhan, dalam kami mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan tepuk tangan kami, suara kami, biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Baik, dan juga Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan yang telah tersampaikan pada saat ibadah kami pada saat hari ini. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang boleh kami lakukan dan setiap apapun yang boleh kami persembahkan, nama-Mu lah ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap diri kami masing-masing, supaya kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan hidup kami Tuhan boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Demikian Tuhan, kami serahkan seluruh lanjutan dari kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menjaga, yang Engkau yang membalut bungkus kami dengan segala kemurahan-Mu, baik dalam setiap aktivitas kami maupun dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan. Dalam hal apapun Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan-Mu begitu dahsyat bagi kehidupan kami. Demikian Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya,
Haleluya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah.